Ya, silakan Rina, sudah bisa dimulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore menjelang malam ya buat Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Pada kesempatan ini kita akan menutup kegiatan di mana kegiatan yang sudah berlangsung selama 6 hari dengan tema Schüler Aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum yang merupakan salah satu pelatihan daring khusus untuk guru-guru bahasa Indonesia, bahasa Jerman, SMA dan SMK serta aliyah se-Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan, pertama adalah pengantar dari MC yang sedang berlangsung, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars APWI, kemudian dilanjutkan juga dengan laporan kegiatan dari narasumber, dan kesan dan pesan dari peserta, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Helce dari Papua, kemudian arahan dan penutup sekaligus menutup kegiatan ini oleh Bapak Widiatmoko, Ketua APWI Kemendikbudristek, dan diakhiri dengan himne Apwi serta doa. Untuk acara berikutnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, dan dilanjutkan dengan Mars APWI. Mohon Mars APWI. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara. SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama. Unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja. Integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga. Inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Adapun kegiatan berikut adalah laporan kegiatan dari narasumber, dalam hal ini Ibu Emi Widiarti akan memaparkan. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, ihr Lieben. Guten Tag, Pak Widiatmoko. Ya, alhamdulillah ya kita semua bisa berkumpul dalam acara penutupan ini setelah 6 hari ya, hampir 7 hari ya. Kita harus bekerja keras ya teman-teman. Nah, Pak Widiatmoko, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan pelatihan daring Schüler aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum. Tujuan pelatihan ini adalah memang menyiapkan teman-teman untuk menghadapi perubahan yang ada di dunia pendidikan kita, terutama dengan hadirnya kurikulum merdeka. Nah, teman-teman ini selama 7 hari sudah kita latih dengan hal-hal yang bersifat konsep maupun teori dan juga praktik yang terkait dengan pembelajaran bahasa Jerman ya. Nah, memang di awal-awal agak berat juga bagi teman-teman karena memang diawali dengan konsep bicara tentang pembelajaran bahasa asing ya, pembelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Dan ternyata ini di langkah berikutnya, di hari-hari berikutnya ini bisa menjadi bantuan bagi teman-teman ketika akan merencanakan pembelajaran bahasa Jerman di kelas yang konsepnya adalah memang mengaktifkan siswa. Di bahasa Jerman kami punya filosofi bahwa also dan die Schüler siswa lernen mit dem Kopf ya, kemudian mit den Hand ya dengan tangan, dan mit dem Herz dengan hati. Artinya seluruh organ-organ di dalam tubuh siswa itu dilibatkan di dalam belajar. Kepala itu simbol sebagai simbol pengetahuan atau kognitif atau berpikir, bahkan termasuk di dalamnya ada berpikir kritis. Kemudian tangan itu bergerak, artinya simbol dari bergerak. Ada aktivitas-aktivitas yang harus dikembangkan oleh teman-teman ini pada saat merencanakan pembelajaran. Jangan tidak hanya terpaku duduk di tempat duduk ya, dan semua sumber-sumber baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian belajar dengan hati, heart ya, artinya secara emosi peserta didik juga dilibatkan, merasa memiliki, merasa ikut bertanggung jawab, merasa ikut menentukan keberhasilan dari pembelajaran yang dikembangkan oleh guru-guru ini. Dan ini tidak mudah. Produk akhirnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk teman-teman yang masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran di kurikulum yang baru ini sudah mulai dibuat dan mulai dipraktekkan, dan memang itu tidak mudah ternyata ya. RPP atau modul ajar ini kelihatannya remeh ini, tapi ternyata
secara secara kemampuan itu harus memiliki yang namanya pengetahuan banyak dari hal strategi, kemudian teori belajar, bahkan sampai dengan media, model-model pembelajaran dan sebagainya. Itu memang harus dituangkan ya, harus ikut menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika menuangkan di dalam rencana pembelajaran. Nah, Pak Widiatmoko, kami mohon izin untuk menunjukkan beberapa hasil yang sudah dibuat oleh teman-teman di dalam bentuk Google Site. Mas David minta tolong ya untuk di-share. Setiap kali fobi ya, istilahnya kalau pelatihan itu dalam bahasa Jerman itu fobi, itu kita kumpulkan di satu Google Site supaya teman-teman ini bisa saling melihat apa yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok pelatihan ya. Ini sudah ada sebetulnya. Nah, ini hasilnya sudah kita unggah, tapi kita juga sudah diskusikan. Memang masih banyak kekurangan di sana-sini dan kita sudah diskusikan untuk segera diperbaiki karena di Google Site ini terbuka sekali bagi teman-teman untuk memperbaiki kemudian mengunggah kembali. Bahkan kegiatan 7 hari ini tentu tidak cukup ya untuk bisa menghasilkan sebuah RPP ataupun modul ajar yang sangat sempurna atau sangat baik. Tapi paling tidak teman-teman sudah mulai mencoba. Nah, ini beberapa memang masih diminta akses ya, tapi alhamdulillah karena ini menjadi syarat untuk memperoleh sertifikat, jadi teman-teman ini nanti akan diberi waktu sampai minggu depan menyelesaikan seluruh tagihan-tagihan yang sudah kita buat, terutama mengenai modul ajar atau RPP ini. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak Widiatmoko, kami sudah juga meminta teman-teman dalam konteks mendukung kebijakan kementerian, yaitu membuat video praktek baik pembelajaran, itu kita juga sudah sampaikan. Artinya dengan berdasarkan modul ajar atau RPP itu, kemudian kami juga sudah menggunakan format STAR, yaitu strategi, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi maupun result, itu digunakan untuk mengembangkan video praktek baik pembelajaran yang rencananya kalau memang mereka sudah bisa menghasilkan ini akan diunggah ke YouTube pribadi, kemudian linknya akan diunggah di platform Merdeka Mengajar. Harapannya adalah teman-teman ini menjadi pionir ya untuk menggerakkan teman-teman di komunitas belajar mereka baik di MGMP maupun di IGBJI untuk menggerakkan teman-temannya juga yang lain supaya bisa saling belajar ya di platform Merdeka Belajar. Terima kasih Mas David, bisa ditutup ya. Demikian Pak Widiatmoko. Jadi progres atau produk belajar itu masih kita tunggu karena ini teman-teman lumayan nih di samping kegiatannya harus bagi rapot, PPDB dan sebagainya. Dia harus jungkir balik mengikuti pelatihan ini secara online. Bahkan ada yang dari Papua maupun di daerah NTT yang kelempar masuk. Kira-kira begitu Pak Wid, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi atas laporan kegiatan seminggu ini. Berikut adalah pesan dan pesan dari peserta, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Helce dari Papua. Waktu dipersilahkan Bu Helce. Terima kasih Bu Rin. Iya, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan yang boleh kami semua ikuti kurang lebih 7 hari. Pertama-tama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada lembaga APWI, di mana yang hadir di sini Bapak Widiatmoko. Selamat sore Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengadakan kegiatan pelatihan daring ini, yang mana lewat pelatihan daring ini kami boleh mendapatkan banyak materi
terkait dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak Pak. Dan juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, yang mana Frau Emi dan juga Herkif, yang boleh menyampaikan materi, ilmunya juga, mengajarkan kami, memperkenalkan kepada kami bagaimana kami menyusun TP dari CP Bahasa Jerman yang ada di kurikulum baru fase F, dan juga cara untuk kami membuat modul ajar, bahkan sampai di materi yang terakhir hari ini untuk menyusun praktik mengajar yang akan diupload nanti di platform mereka mengajar. Begitu banyak hal yang kami dapatkan, terutama saya Pak, kebetulan saya mengajar di SMK, dan di SMK ini STM, sehingga terkait dengan hal apapun yang disampaikan dalam kegiatan kurang lebih 7 hari ini, begitu banyak materi yang bisa saya pahami untuk menyusun TP dan juga RPP ataupun modul ajar yang baru ini terkait dengan kurikulum yang baru juga untuk kami. Dan kemudian bukan hanya kami mendapatkan materi, tapi kami juga langsung praktek di grup-grup kecil kami dengan teman-teman semua peserta yang hadir untuk membuat ATP dan juga modul ajar, sehingga saya juga mendapat banyak teman dari bagian barat maupun tengah, karena kebetulan saya mewakili dari timur di Papua Barat, Kota Sorong, sehingga saya mendapatkan banyak referensi terkait buku dan juga informasi supaya sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga di Jerman untuk Ausbildung nanti. Begitu banyak informasi yang saya dapat. Dan juga pesan saya supaya kiranya kami guru-guru bahasa Jerman, mata pelajaran kami bahasa Jerman lebih diperhatikan lagi untuk dalam lembaga pendidikan, khususnya SMA, supaya kami selalu ada dan tetap diutamakan dalam kurikulum dan juga Dapodi. Terima kasih Pak, itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Helse atas pesan-pesannya selama mengikuti Fortbildung ini. Lanjut ke acara berikutnya adalah uji kompetensi hasil pelatihan dan pengarahan serta penutup dari Ketua DPAPWI Kemendikbudristek Bapak Dr. Widiatmoko. Waktu dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Suara terdengar ya? Ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam di waktu Indonesia Timur, khususnya Papua, Maluku dan sekitarnya. Terima kasih Salam Pak. sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelum penutupan pelatihan daring guru bahasa Jerman, Schüler Aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum hari ini Ahad 26 Juni 2022. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk uji kompetensi pasca pelatihan yang Ibu dan Bapak ikuti. Saya tunjuk ya salah satu dari peserta yang pertama. Ini sepertinya dari wilayah timur dulu ini, kita ke arah barat. Dari Papua ya. Yang Papua yang mana saja ini? Selain Bu Helce, yang mana? Pak. Ada selain Bu Helce? Oke, baik. Bu Helce ya. Saya bertanya ke Bu Helce. Saya gunakan dalam bahasa Jerman, meskipun bahasa Jerman saya terbatas ya, jika nanti tidak dipahami, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, welche Materialien sind für Sie beeindruckend? Bisa dipahami? Maksudnya Pak? Bu Helce, bisa dipahami pertanyaan saya dalam bahasa Jerman? Bisa dibahas Indonesia kan aja Pak. Oke, baik. Saya alihkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Materi apa yang paling Ibu kesani atau dalam bahasa Jerman? Welche Materialien sind für Sie beeindruckend? Silakan.
Silakan silakan jawab dalam bahasa Jerman, campur dalam bahasa Indonesia. Atau full bahasa Jerman, silakan. Materi yang paling saya pahami atau yang paling senang saya ajari itu Kennenlernen und die Zahlen. Karena di dalam pembelajaran itu kalau die Zahlen immer ein Spieler, zum Beispiel Bingo, die Schülerinnen bermain bingo seperti itu, yang mana saya menyampaikan angka die Zahlen auf Deutsch und dann die Schülerinnen Herren und mereka menutup di kotak angka yang sudah ditulis angkanya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Danke. Oke. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Ya, saya geser ke Ibu dan Bapak yang berasal dari wilayah sebelum Papua. Kalau di Papua ini saya sudah 6 kali di Papua Barat, 7 kali di Papua, jadi cukup 13 kali di Papua. Untuk di Maluku, yang dari Maluku ada? Baik Maluku Utara ataupun Maluku? Ada? Di Maluku cuma saya, Pak. Oke, lewat dulu ya. Ada NTT. Dari NTT. Silakan NTT. NTT ada siapa saja? Coba raise hand di layar. Ada Raise hand. Maike, Bu Maike, Mana? Bu Maike yang mana? Bu Maike Paulus. Oke, Bu Maike. Selain Bu Maike ada lagi? Coba tampakkan wajahnya. Bu Maike. Oh, iya. Selain Bu Maike ada lagi? Ibu Meki ada, tetapi suaranya nggak kelihatan. Ini di monitor orangnya ada, tapi ya ini kita menghadapi kuburan nih, Pak. Oke, iya. Baik, Maluku Utara. Maluku Utara. Bu Eva bisa di-mute dulu, Bu Eva. Maluku Utara ada? Baik, Ada, kalau Pak. tidak ada Kita lompat ke arah- Makassar kayaknya nih. arah Sulawesi. Bu Sulawesi Eva Barat. di-mute dulu. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Silakan. Bu siapa yang dari Sulawesi Barat? Pak Asri Sulaiman mana tadi? Keluar sudah terlempar ini kayaknya. Oh, Bu Endang Sain ya. Bu Endang ya. Oke, suaranya Bu Endang di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Bu Endang, dengar suara saya? Oke ya. Ya, Pertanyaan saya untuk Ibu sebagai pertanyaan yang kedua ya. Ini saya gunakan juga dalam bahasa Jerman dan nanti Ibu tolong jawab juga dalam bahasa Jerman. Tetapi Ya, manakala mudah-mudahan bahasa Jerman saya tidak dipahami, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi Ibu nanti akan menggunakan bahasa Jermannya ya. Pertanyaan saya adalah bisa. wie werden Sie die gewonnene Kenntnisse in Ihrer Schule einsetzen? Dipahami? Ja, wie werden Sie die gewonnene Kenntnisse Bitte Bos, bitte im noch. Unterricht also einsetzen? Ribut Herr, ada lewat motor. Nggak kedengaran. Wiederhole Sie bitte nochmal, Herr Widjamuko. Ulangi Mas Wid, minta diulangi. Oke, Minta diulang. saya ulang ya. Ini bahasa Jerman saya ya. Wie werden Sie die gewonnene Kenntnisse in Ihrer Schule einsetzen? Ya. Paham?
Bisa di Indonesia kan aja enggak jelas ininya. We Bagaimana Ibu merencanakan penerapan materi pelatihan yang baru saja Ibu lakukan di kelas nyata nantinya di sekolah Ibu? Silakan. oh iya. Silakan dalam bahasa Jerman Danke, Herr. jawabnya. Saya campur aja ya. Jetzt in meiner Schule apa namanya? Benutzen wir noch Kurikulum 2013. Und wir wollen belajar mandiri belajar. Aber ich will Kurikulum Merdeka trainieren in meine Schule. Jadi saya ingin mencoba Pak, walaupun belum 2000 kurikulum merdeka, tapi saya prinsip-prinsip yang saya akan gunakan. Seperti itu, misalnya profil Pancasila itu ich versuche zu benutzen. Ya, saya kira itu aja. Oke, baik, terima kasih Danke. Selanjut untuk Ibu dan Bapak yang berasal dari tadi wilayah Sulawesi sudah, sekarang wilayah NTT tadi ada? Kalau tidak ada NTB. Silakan. Kumaike ini dari NTT mana ya? Kupang. Oh, Kupang. Sebab saya ke NTT sudah 21 kali. Jadi bukan barang baru. Silakan Bu Maike. Kalau tidak ada di NTB, dari NTB. Oke, Mbak Yuliana. Silakan Ibu Yuli. Ich bin die Einzige aus Nusa Tenggara Barat. Waren Sie schon in Nusa Tenggara Barat, Herr Widiatmoko? Sudah pernah ke NTB, Pak Widiatmoko? NTB saya itu sudah sebentar, saya cek, saya punya statistiknya 13 kali. Ah, so. Ya, di 9 kabupaten kota. Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Kota Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat. Sudah itu semua pulau. Sudah hampir semua. Baru 13 kali. Main lagi ya Pak, belum ke sirkuitnya mungkin. Insya Allah, insya Allah. Siap ya Ibu ya, saya ajukan pertanyaan untuk pertanyaan ketiga ini, saya gunakan dalam bahasa Jerman. Ya. Was brauchen Sie noch zu entwickeln? Wie werden Sie das machen? Dipahami? Oke. Oke, danke Pak Widiatmoko für Ihre Frage. Ich versuche mal, was ich brauche, den Unterricht, damit die Schüler mehr aktiv in der Klasse sind. Ja, zuerst mal ja, sollen wir das Lernziel zu den Schülern erklären, was ist wichtig, Deutsch zu lernen, ja, damit sie motivieren haben und mehr begeistern. Und danach ich als Lehrer, als Lehrerin soll viele Techniken oder Strategien und sogar auch viele interessante Techniken, zum Beispiel ein Material zu unterrichten in der Klasse. Ja, ich soll nicht nur als eine Methode benutzen, aber alle. Und ich soll alle Komponenten, zum Beispiel kognitiv, affektiv und auch psychomotorisch, alle Sinne für meine Schule aktivieren lassen. Ja. Und es gibt hier so viele interessante Materialien aus dem Internet. Wir können das irgendwann benutzen. Ja. Das finde ich. Danke, luar biasa. Sekalipun saya tidak memahami, tetapi saya memahami bahwa kelancaran Ibu di dalam menyampaikan ini adalah potret dari
kemampuan mengartikulasikan isi, ide dan gagasan secara secara lisan, ya. Terima kasih Danke. Vielen Dank. Pertanyaan terakhir, saya minta dari geser ke arah barat. Setelah NTB, dari Bali? Ada dari Bali? Mas Wid, di sini ada bapak-bapak loh. Oh iya, baik. Ke arah barat. Kasihan. Yang ke arah barat. Dari Bali, bapak-bapak dari Bali ada? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Dari Wonogiri kayaknya ada ini. Ke Madura ada, Pak. Madura. Dari Wonogiri ada nggak Wonogiri ini? Kayaknya Saya Pak ya, Moko. Pak David ya. Wonogirinya mana nih Pak David? Saya ditugaskan di SMA Negeri 3 Wonogiri, Pak. Oh, di kotanya ya. Iya. Karena daerah itu adalah daerah dulu tempat saya KKN ya. Saya dulu dari KKN-nya di sana ya. Ah iya. Masih muda ya. Pertanyaan ke Bapak ini, pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat. Ini saya gunakan dalam bahasa Jerman ya. Was konnten Sie für Abwicklung die Betriebsstätten? We würden Sie das machen. Dipahami? Bitte nochmal. Was bisa diulangi Pak, mohon maaf. Ya, saya ulang ya. Ya. Was konnten Sie für Abwicklung die Betriebsstätten? We würden Sie das machen. So, danke für Herr Wijat. Also, wir finden das Abwi geben uns für uns als Lehrer und Lehrerin viele viele Fortbildungen für uns, um unsere Kenntnisse zu verbessern, um unsere Deutschkenntnisse, damit wir können unsere Kenntnisse für unsere Schüler in unserer Schule geben, dann die Unterricht kann so interaktiv in der Klasse und wir gelingen für unsere Unterrichten in der Klasse. Danke. Oke, danke. Terima kasih. Dan pertanyaan cukup, yang empat saja. Dan mengapa saya mengajukan pertanyaan ke dalam bahasa Jerman? Satu adalah saya sembari belajar bahasa Jerman, yang kedua yang paling penting adalah saya mendudukan rasa penghormatan saya kepada Ibu dan Bapak yang belajar bahasa Jerman dan terus belajar bahasa Jerman. Jadi saya harus berbicara kepada siapa, kedudukannya seperti apa, saya menggunakan bahasa dan budaya mereka, karena kebiasaan itulah yang kemudian menjadikan interaksi secara kohesif sosial itu akan tumbuh. Dan ini perjalanan saya di Republik, sebagaimana peta yang tergambar di dalam layar background saya ini mengindikasikan 189 kabupaten kota yang pernah saya kunjungi di 34 provinsi, dan potret budaya yang sangat beragam yang kemudian menjadikan diri saya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di setiap daerah yang saya kunjungi. Dan saya berikan acungan jempol kepada Ibu dan Bapak atas semua jawaban yang diberikan. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Emi Widiarti MPD, dan yang saya hormati, ini wabil khusus kepada Bapak Dr. Calvin Karuna dari Universitas Patimura Ambon. Selamat malam ini Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan Abwicklung Dikbudristek. Ibu dan Bapak beserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama kali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bersemuka secara virtual kembali dalam keadaan sehat sejak 20 Juni hingga hari ini 26 Juni 2022.
Selamat kepada Ibu dan Bapak yang telah menuntaskan pelatihan selama 1 pekan ini. Sebuah perjuangan belajar yang patut diacungi jempol tentunya di saat guru-guru lain masih sibuk dengan urusan dan bisnis atau kesibukannya masing-masing. Ibu dan Bapak masih terus mengasah keterampilan dan kemampuannya belajar. Terima kasih kepada para narasumber Ibu Emi Widiarti MPD dan Bapak Dr. Calvin Karuna. Ibu Emi yang menggagas dan mengajak berkolaborasi dengan Bapak Dr. Calvin Karuna dari Universitas Patimura Ambon. Tentunya ini sebuah kolaborasi yang sempurna antara praktisi dan akademisi wilayah Barat dan wilayah Timur. Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyambutnya dengan senang hati dan rasa haru. Di awal pada saat pembukaan sengaja saya menggunakan bahasa Jerman sedikit, meskipun banyak yang tidak dipahami, dan meskipun saya juga tidak menguasai atau tidak bisa berbahasa Jerman. Namun setidaknya sebagai rasa penghormatan dan kenangan saya bahwa saya pernah berada di Jerman. Saya juga sebenarnya tengah belajar hal yang belum dan tidak saya kuasai, yakni bahasa Jerman. Sejak SMA saya tidak belajar bahasa Jerman tentunya karena saya dulu mengambil jurusan A2 atau ilmu-ilmu biologi, dan bahasa Jerman hanya terdengar sebagai mata pelajaran yang sampai hari ini belum pernah atau tidak pernah dipelajari. Beberapa waktu lalu ketika saya berada di SMP, saya berkontak dan berkomunikasi, berkorespondensi dengan Deutsche Welle, sebuah radio bahasa Jerman, dan dikirimi buku-buku pelajaran bahasa Jerman, termasuk majalah skala dari radio bahasa Jerman, radio Jerman, yang sampai terakhir pelajaran bahasa Jerman pun karena saya tidak memiliki satu guru, saya tidak memahami. Tetapi saya patut bersyukur ketika Ibu dan Bapak tekun terus belajar bahasa Jerman, saya menyambutnya dengan antusias. Alhamdulillah Ibu Emi menerjemahkan teks singkat bahasa Indonesia yang saya sodorkan kepada beliau, sehingga bahasa Jerman yang tadi saya bacakan itu pun saya mintakan kepada beliau untuk menuliskan transkripnya. Ibu dan Bapak, kemarin pada Sabtu 25 Juni 2022, sehari yang lalu, saya telah memaparkan capaian kinerja organisasi Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada acara sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widya Suara. Salah satunya adalah dilakukan oleh para narasumber selama 1 pekan ini, yakni pelatihan kelima. Jadi saya ulang, hari ini Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan yang kelima yang diselenggarakan oleh API Kemdikbudristek berupa pelatihan daring guru bahasa Jerman, Schuler Aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum. Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menyelenggarakan seminar secara luring dan webinar sebanyak 18 kali sejak Maret 2020 hingga tahun ini pada kepengurusan Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek periode ini. Silakan Ibu dan Bapak untuk bisa mengaksesnya di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Saya ulangi, kanal YouTube kami adalah API Kemdikbudristek. API adalah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. API Kemdikbudristek. Termasuk kegiatan workshop, pelatihan, pengabdian masyarakat, semuanya ada di kanal YouTube tersebut. Saya harapkan Ibu dan Bapak untuk like dan subscribe sehingga Ibu dan Bapak akan mendapat notifikasi secara rutin tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emi bahwa pasca pelatihan ini ada satu proyek yang nanti akan Ibu lakukan dalam bentuk video pembelajaran atau praktik baik dari hasil pelatihan ini di kelas, dan Ibu dan Bapak bisa mengirimkan atau mengunggahnya di YouTube masing-masing, plus mengirimkan kepada kami sehingga kami bisa menguploadnya atau mengunggahnya di kanal YouTube kita. Jadi ini adalah kanal kita bersama.
Ibu dan Bapak, hal terpenting dari pelatihan ini justru pada pasca pelatihan, yakni saat Ibu dan Bapak kembali ke ruang kelas berhadapan dengan murid. Bagaimana Ibu dan Bapak merancang ulang pada pembelajaran yang Ibu dan Bapak lakukan merupakan hal yang paling penting. Setidaknya, Ibu dan Bapak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bagian mana yang perlu untuk dikaji ulang dan diperbaiki. Misalnya, bagaimana penerapan strategi pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik murid. Kalau kita bicara karakteristik murid, tentunya kita ingat konsep atau teori Howard Gardner yang terkenal dengan multiple intelligences-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan umpan balik sebagai bagian dari assessment for learning atau assessment e-learning. Selain juga adalah assessment of learning selama proses pembelajaran. Bagaimana menyiapkan materi ajar yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan juga strategi pembelajarannya. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik belajar murid. Bagaimana pengelolaan kelas yang memungkinkan interaksi. Interaksi itu ada banyak, interaksi murid dengan murid, interaksi murid dalam kelompok dengan murid kelompok lain, interaksi murid dan kelompok dengan guru, interaksi murid dengan materi ajar, dan interaksi murid dengan dirinya sendiri dan murid lainnya atau teman lainnya, dan seterusnya. Itu elemen-elemen yang terjadi di dalam kelas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pesan saya jangan berhenti belajar dan terus upgrade pengetahuan. Berbagai platform sangat menonjol memberikan alternatif untuk mendalaminya saat Ibu dan Bapak mendapati persoalan atau kendala dalam pembelajaran yang Ibu dan Bapak hadapi secara nyata di kelas. Kapan saja dan di mana saja. Istilah yang sekarang membuka adalah learn from anywhere and anytime. LFAA atau work from anywhere and anytime atau WHFAA. Sekarang tengah mengemuka dan saat ini di BRIN tengah diuji cobakan pelaksanaannya. Jadi suatu ketika tentunya Ibu dan Bapak akan berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Belajar dari mana saja dan kapan saja. Atau bekerja dari mana saja dan kapan saja. Bagi dan tularkan pengetahuan yang Ibu dan Bapak miliki, bagi dan tularkan pengalaman dan praktik baik yang Ibu miliki kepada kolega di gugus dan komunitas belajar di daerah masing-masing. Dan gunakan platform media sosial untuk itu semua, agar hal baik yang Ibu dan Bapak miliki dan alami menjadi viral. Viralkan kebaikan itu, karena kebaikan itu menular. Tularkan hal baik yang Ibu dan Bapak miliki. Lihat dampaknya yang kemudian bisa Ibu dan Bapak rasakan. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, para guru bahasa Jerman dari seluruh penjuru tanah air, baik dari jenjang SMP, SMA, SMK, maupun madrasah. Liebe Deutschlehrer in der SMP, SMA, SMK, und MA aus Thailand, Indonesia. Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi melalui bidang 1 pengembangan kompetensi yang salah satu programnya tertuang di dalam garis-garis besar program kerja nomor 084. Huruf C angka 1, 3, dan 10 yakni melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi guru dan penyelenggaraan workshop peningkatan kompetensi guru hari ini telah tuntas dijalani. Hari ini Ahad 26 Juni 2022 pelatihan daring bagi guru bahasa Jerman Schuler Aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum dinyatakan selesai dan ditutup. Semua permulaan awalnya sukar, namun banyak belajar atau berlatih akan membuat terampil. Kemudian membawanya kepada keberhasilan. Aller Anfang ist schwer, Übung macht den Meister.
and good. Alles gut. Selamat sore, danke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi, arahan, serta pesan dari Bapak Dr. Widiatmoko yang membuat kami sebagai guru bahasa Jerman turut bangga mempunyai seorang pemimpin seperti Bapak yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan. Satu, ada beberapa hal yang kami simpulkan di sini. Kata-kata Bapak itu membuat inspirasi bagi kami sebagai guru bahasa asing. Learn from anywhere and anytime. Dan bagi serta tularkanlah ilmu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kami sebagai guru bahasa asing dalam ini bahasa Jerman, apapun bentuk dan jenis kurikulumnya, ke depan kami siap menerima tantangan. Ya, dan terima kasih juga kepada Bapak Kif dan Ibu Emi sebagai narasumber yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi bagi kami untuk menjadi seorang guru bahasa Jerman yang eksis dan menjadi guru bahasa Jerman yang berkompetisi dengan dunia luar. Baik Bapak Ibu, sebelum penutup kita akan mengikuti atau menyaksikan, mendengarkan himne APWI ya, sama-sama kita ikuti. Silakan Bu Emi. Pesan segera kursus belajar mandiri bahasa Inggris and Breaking. 3 teknik eksklusif. Widya Iswara, profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Widya Iswara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah akui, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI dalam melaksanakan dikjadi. Widya Iswara menjaga marwah diri. Inilah kami Widya Iswara, bekerja dalam tugas mulia, inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Bapak Ibu, sebagai penutup, marilah kita
mengucapkan doa, dan doa akan kita lafalkan di hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pendidikan Indonesia semakin baik, mudah-mudahan Bapak Ibu Widya Iswara sebagai agen transformasi juga semakin eksis memberikan ilmu dan berbagi ilmu kepada kita guru-guru bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jerman Indonesia. Berdoa dimulai. Selesai. Akhir kata, kami sebagai peserta pelatihan atau Fortbildung, pelatihan bahasa Jerman yang dilaksanakan selama 6 hari, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sangat menginspirasi, dan kami mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan atas ilmu yang diberikan ya berupa, dan teman-teman guru-guru bahasa asing dalam ini bahasa Jerman yang sangat memberikan banyak inspirasi buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak foto bersama? Harus, Pak. Bu Emi, siapa yang bisa? Ya, Mas Syafid bisa dibantu ya, screenshot ya. Siap, Ibu. Rekamannya di stop dulu, Bu Emi. Oke.